Ya malam. Lama iya Kak ini ya. Malam. Ya. Oke. Malam semua. Ya malam bisa. Kemudian PC dominan ya di situ-situ aja. Yuk di tap-tap layarnya dulu ya teman-teman. Om udah TP di spot. Duh, saya sudah lama TP di spot Fadila. Saya sudah lama, sudah dari sini saya itu sudah TP. Ini saya sudah keluar market. Jadi tanggal 27 itu saya sudah keluar market. Seperti yang saya pernah bahas pada masa-masa lalu bahwa saya ini tanggal 26, 27 buat saya sudah final secara riwayat. Karena saya melihat posisi pada tanggal 27 itu pembelokan market seperti ini kan MA7 tidak bisa menopang. Ini saya sudah live ini sudah kecenderungannya untuk itu ini blind spotnya sudah muncul satu. Jadi buat saya pada saat tanggal 27 itu saya sudah keluar full market ya. Tanggal 27 itu saya sudah keluar semua. Yang saya beli cuman tipe down, yang reguler itu saya keluar. BTC mau SRP itu tinggal 58 biji tok saya. Terus tapi saya cicil ETF down, ETH down, khususnya ETH down. Karena ETH down itu sudah selesai. Sinyal paling pertama kali telah down. Loh, kita sudah live terus bahas itu loh ya. Kita sudah live terus. Kalau enggak itu ya harusnya di YouTube. Kalau enggak bisa lihat live-nya di YouTube kan setiap hari di download itu didengerin. Itu update-nya pasti ada. Saya sudah bahas posisi ini, saya tuh berusaha untuk hati-hati pada saat posisi di sini. Ini enggak mudah loh. Karena reaksi market kan ada naiknya, ada itunya. Orang masih kecenderungannya belum percaya bahwa ini akan terjadi penurunan. Orang masih FOMO, tapi saat itu saya berusaha untuk hati-hati menjelaskan ini bahwa saya sudah keluar market. Itu sebuah keputusan yang saya sadar betul bahwa itu akan pro kontra, tapi nggak apa-apa. Lebih baik saya jujur terhadap apa yang saya lihat daripada saya palsu, daripada saya tidak berani bicara terhadap apa yang saya lihat sendiri. Kan saya jadi orang yang munafik gitu. Walaupun itu pun akan mengakibatkan pro kontra, saya tahu konsekuensinya, bukan tidak tahu. Tapi ketika market seperti ini, memang fase pembalikan keadaan di market di mana mau belok itu tidak mudah. Buat saya secara pribadi teman-teman, itu tidak mudah. Saya berulang kali menjelaskan bahwa saya tidak mudah. Di kondisi market seperti ini saya tidak mudah untuk bisa menjelaskan sehati-hati mungkin kepada teman-teman biar tidak salah sangka. Saya tidak ada tujuan apapun. Yang saya tekankan dari kemarin itu adalah tidak sangkut aja udah bagus. Karena saya harus jujur kepada teman-teman CBD ini bahwa momentum seperti ini kalau terlambat itu sangkut, dan orang kadang terus seperti dibawa memiliki harapan. Sama kan pada waktu itu. Dan ini kita sudah membahas ini. Sopirnya itu sudah bisnya di atas. Tinggal apa? Sopirnya kabur enggak? Kalau sopirnya kabur,
Ya tinggal orang yang di dalam bis. Orang di dalam bis masih ada, sopirnya kabur, mau dibawa, turun. Jungkelah ini. Isaunya apa? Jerit-jerit. Itu. Ilustrasinya yang lebih tepat seperti itu. Jadi ini kita sudah bahas dan ternyata betul dia belok. Nah kalau belok gimana Om? Kalau belok sebenarnya yang bisa menyelamatkan kan ini MA25. Ya tergantung nanti di MA25 apakah ada pertarungan. Kalaupun ada pertarungan, saya tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang akan memiliki momentum yang sangat luar biasa. Yang teman-teman perlu saya ingatin kembali, saya belum pernah menemukan pola di mana pola itu dengan kondisi bullish memegang kontrol dengan dua lengkuan dan dia sukses di market ini tanpa dan bisa menjebal double bottomnya. Saya belum pernah melihat itu. Ini yang teman-teman perlu ngerti itu. Ya, terima kasih Bu Sebastian. Jadi setelah saya pelajari lebih detail, yang terjadi pada FOMO-FOMO yang masa lalu, itu yang terjadi cuma dua lengkuan. Yang umpamanya yang menyentuh di MA99. Dan setelahnya apa? Tumbang. Dan tak ada perlawanan sama sekali nih. Jadi apakah besok 20 ada yang bercerita bahwa 28,5 harus dibeli ini? Kalau saya enggak. Kalau saya enggak beli. Saya cuma beli ETF down. Buat apa saya gambling lagi? Kalaupun dia naik kan paling momentumnya enggak gede. Buat apa kita masuk lagi? Kalaupun dia naik, umpamanya gini naik dulu. Ini tidak bisa lebih dari ini dan tumbang. Karena ini sudah gunung. Jangan lupakan itu. Ini sudah gunung. Dan makna dari 1 tahun sebelum halving, teman-teman perlu ingat terus itu. Maknanya bukan bullish, bukan bull run. Itu penegasannya di situ. Makna dari 1 tahun sebelum halving itu bukan bull run. Jadi jangan kita ini seolah-olah menjadi apa ya? Lu ini naik bisa ada ETF. ETF itu memang fungsinya apa? ETF BlackRock. Fungsinya dia tuh cuan. Saya bingung dengan narasi-narasi seperti ini. Dan setelah saya lihat dan selidiki secara candle, yang teman-teman beli itu adalah candle. Harganya piro? Bukan berita. Jadi berita itu menyempurnakan dari semua candle ini. Lah sedangkan di 1 tahun sebelum halving itu adalah setengah tahun naik dan setengah tahun tumbang. Dan momentum di dalam BTC saat ini yang kondisinya membentur di MA99 itu cuma ada satu pola di sini 2 kali dan tidak bisa kembali ke atas. Contohnya cuma ini. Nah terus yang bisa naik seperti itu gimana Om? Yang tidak menyentuh MA99 setelah saya pelajari. Jadi dia punya 3 momentum seperti ini. 3 momentum itu kenaikan 1, kenaikan 2, kenaikan 3. Terlihat jelas kan? Setelahnya apa? Koreksi yang cukup dalam. Lah harapannya kemarin kan 3 kali. Nah, sekarang menjadi penting nanti secara edukasi itu bagaimana Om untuk melihat market. Berarti yang kita lihat kemarin sebetulnya adalah sudah pra-bearish. Di mana Om?
Di sini itu sudah praberis. Kalau ini sampai tumbang besok, ilmu yang kita dapatkan pada saat ini, edukasinya adalah ketika praberis itu muncul, sudah tidak ada obatnya. Jadi bukan bodi, bukan ekor, sudah tembus saja, sudah selesai. Ternyata itu adalah sinyal. Jadi kalau dia sudah seperti ini, dia ada kenaikannya, itu cuman mentok di sini. Ini yang kita bisa pelajari di masa depan. Dan di atas itu, apakah jelek candle ini? Tidak. Naik sudah dari Desember sampai Juni. Cukup toh. Gitu. Ya waktunya apa? Waktunya istirahat. Lah ini kalau mau naik lagi, cara bentuk polane piye? Nanti tak sambung lagi dengan altcoin. Nanti jadi tidak masuk akal. Nanti saya akan bicara dari altcoin. Akhirnya nalar teman-teman, akhirnya ya benar ya. Kalau ini dinaikkan sampai atas lagi, yuk terus polane ujungnya ke halving itu piye? Nanti tidak ketemu kan? Nanti saya akan jelasin dari sisinya altcoin. Jadi altcoin itu nantinya cuman areanya adalah di atas MA99, kebanyakan loh ya. Di atasnya sedikit dan tumbang lagi. Nanti saya akan jelasin dari fasenya altcoin. Ya, dari reaksi MA, ya betul. Jadi nanti di sini ini akan memang bisa diselamatkan di sini. Tapi mungkin tidak banyak. Tidak banyaknya gimana? Ini kan di sini, ya kan? Mungkin dia pun mentok lagi nanti di sini. Ini loh, nanti mentok lagi di sini juga bisa. Atau ini mau di sini, mentok lagi di sini. Lah yang paling berat apa? Yen tembus. Tembus pasti kemana? Ke 26 atau 25. Di sini nanti toyib narik benangnya. Begitu itu dia akan narik ke MA99 lagi dan tidak kuat. Biasanya seperti itu kalau yang ini, yang pola ini yang terbentuk. Tergantung yang mana yang menjadi penahan antara MA25, MA99 atau tumbang langsung short. Kalau tumbang langsung short berarti sudah selesai. Tapi lebih banyak mana sekarang? Kalau saya secara pribadi sekarang malah mempercayai dia akan ke 26. Bukan ke 28,5. Lah piye Om? Nanti itu apa altcoinnya? Altcoin itu nanti akan dikasih napas di area-area ini. Makanya ini kan pertahanannya kuat ini. C2 kayak ini C2. Nanti altcoin kan sudah ada yang banyak yang naik itu. Sol sudah mulai naik, BCH naik. Itu tujuannya untuk apa? Dia itu dipam dulu, jual barang, kasih waktu. Juli sampai Agustus tumbang. Udah. Agustus sudah tumbang sampai November. Ekstrim itu Agustus. Jadi kalau ada perlawanan di sini, sebetulnya itu perlawanan untuk tujuannya adalah altcoin diseret naik biar koreksinya itu tidak terlalu dalam. Tujuannya cuma itu. Tapi cuma menghabiskan waktu. Kalau dilihat ini BTC kemana? Menghabiskan waktu. Tujuannya mencari momentumnya altcoin untuk bisa diseret naik, dijual, dibeli dulu. Berarti dia memainkan menjual. Paus ini memainkan adalah apa? Jual beli BTC keluar masuk, tapi altcoinnya yang dipompa ke atas. Ada kecenderungan seperti itu. Yang posisinya di bawah. Tapi kalau dilihat, jangan berpikir altcoin ini akan serentak seperti bull run. Tidak. Maknanya tidak itu. Makna dari saat ini adalah altcoin itu naik petil-petil. Itu lihat toh, BCH itu udah naik, Sol naik, tahu tinggi, nanti tumbang lagi. Nanti teman-teman kalau lihat MKR gitu ya,
yang DeFi itu dipompa, itu kelihatan sekali. Nanti tak bahas semua altcoin, tak bahas. Ini saya selesaiin dulu. Jadi ini menjadi penting ke depan, itu ilmu yang kita bisa pelajari di masa depan. Ketika dia tembus, berarti ini adalah di sini sudah final. Berarti dia cuma bisa menghasilkan double top. Kalau besok terjadinya adalah dia memang betul-betul tidak mampu menembus close candle di 31.500-nya. Gitu ya. Jadi hal-hal semacam ini bagus buat edukasi. Terus untuk ETH ini terlihat paling jelas. Saya akan bahas satu-satu nanti sampai Cardano juga ya. Tidak apa-apa. Nanti santai aja semua dibahas. Tapi nanti biar nyambung. Karena ini ada temanya, itu ada gitu loh. Jadi nanti teman-teman bisa tahu apa dari maksud sebenarnya sih yang mau disampaikan Om Iwan itu apa gitu. Ini udah selesai teman-teman. Ya malam. Ya bro Werguso lah, daripada aku itu apa ada acara nanti malam itu pacaran di pacarku. Ya. Di pacarku mau pacaran dulu. Ya. Ini kan untuk ETH ini adalah ATH-nya, ini adalah setengah ATH-nya, ini adalah supportnya. Pada satu tahun sebelum halving itu setengah tahunnya kenaikan setengah tahun sama tanggalnya dengan BTC, karena pionernya adalah BTC dan momentumnya adalah setengah tahun naik dan setengah tahun tumbang sama. Dan yang membuat saya akhirnya kenapa kok mencurigai bahwa ini akan terjadinya pembelaan keadaan, ya gara-gara ini. Ini yang membuat saya yakin bahwa market sudah selesai. Ini teman-teman lihat ya. Ini kan seperti ini ya. ATH, setengah dari ATH, spot posisinya tertinggi. Coba kita lihat, ternyata kita ini sudah ke colongan. Market ini sudah selesai. Nih. Yang kita tunggu-tunggu ATH, setengah dari ATH, kita pikir spotnya itu yang ini. Kan gitu kan? Kita tunggu terus ini. Ternyata spotnya dari posisi setengah dari ATH itu ini. Begitu saya menyadari ini, saya baru ngeh. Ini berarti sudah selesai. Kenapa tanggal 27 itu saya memutuskan close semua market saya reguler, saya jual, saya sudah mulai cicil ETH down dan BTC down. Dari sinilah sinyalnya. Dan itu ada VT saya sudah sampai buat VT. Berarti kalau sudah saya buat VT, itu sampai tak hapus dulu yang BlackRock. Karena apa? Salah itu. Kalau enggak kepam. Satu hari sebelumnya tak hapus itu tentang BlackRock. Ini salah nih. Nah, dalam edukasi, ketika kita ngerti bahwa ini kesalahan, kita harus fair terhadap edukasi itu. Makanya kenapa saya langsung speak terus kepada teman, berusaha untuk bicara terus bahwa ini mungkin market seperti ini, wong semua tuh bilang bullish kok, FOMO lho, kowe iki dhewe iki lho sing wani ngeyel. Masih ada pro kontranya, saya sadar kok. Tapi minimal saya tidak menodai edukasi. Apa yang saya lihat ya saya bicara jujur, seandainya pun saya salah dalam memutuskan, toh saya sudah margin. Toh kembali lagi teman-teman tak suruh dior. Makasih ya Bro Sebastian. Gitu kan? Tapi minimal saya berani bicara walaupun berbeda. Gitu. Jadi
Ini yang saya lihat, ini yang membuat saya sangat yakin bahwa market sudah selesai terhadap bullish-nya, dikonfirmasi terutama kepada ETH. Berarti pra-bearish itu sudah menjadi sinyal kuat. Ini pra-bearish yang paling jelas adalah ETH. Tak pikir akan ditumbalkan, kalau saya pernah bicara itu. Ternyata enggak. Itu sudah selesai semua. Cuman memang membentuk double bottom atau polanya cuman naik. Ini malah enggak double bottom. Sudah sampai sini tok dan tumbang. Ini tidak lama nanti tumbang. Kalau menurut saya ini tumbang. Nanti ya dipantau ya, apakah betul yang terjadi seperti ini. Kalau ini sudah dari awal saya sudah tahu ya. Kalau yang khusus yang ETH ya, mau bicara wis diborong di apa aku enggak peduli kok. Yang saya beli itu candle. Mau berita seperti apapun yang saya beli itu candle. Saya akan melihatnya candle. Karena ini yang real gitu loh. Yang teman-teman bayar itu ini bukan berita. Berita itu adalah sesuatu yang menyempurnakan dari candle itu. Gitu ya. Nah ini nanti benang EMA-nya kemana? Ini benang EMA-nya kurang lebih mungkin di sini. Nanti pantau aja ya. Targetnya kemana Om? Targetnya kurang lebih kalau menurut saya di 1670-an lah, 1680. Kalau yang teringan itu 1750. Dropnya nanti di 1680. Untuk ETH dalam waktu dekat ini. Nanti 1100 itu November, percaya saya. Bukan 1100 ya, mungkin 1300. 1300. Mungkin di sini. 1350 ini. Ini untuk November di sini. Tidak sampai 1100. Nanti 1100-nya itu terjadi itu pada momentum di Februari. Saya percaya. 1100 atau 1000. Jadi posisinya nanti kan kondisinya kan gini. Ini. Ini kan polanya kan gini ya. Untuk ETH kan polanya gini. Ini harusnya kan ini ya. Ini mungkin 1300 sama kenaikan area-areanya kurang lebih mungkin akan bermain di ring November Januari itu akan bermain di ring 1350 sampai 1650. Baru nanti area yang akan ditumbangin itu bukan cuma 1100, secara riwayat itu adalah 900 kembali tersentuh. Tak gitu Om, ayo kita baca secara market, secara keilmuan. Jadi marketnya pada saat itu ini di sini sebetulnya di Desember, terus ya terjadi kenaikan, penurunan di November. Di area support sebetulnya bisa dicari di support area ini, terus dia nilaiin lagi, terus jadi dibanding, dan area yang terjadi adalah sama dengan posisi Desember, kurang lebih aja antara 900 sampai 1000 sampai 1100 lah kurang gitu ya, malam bunda seperti itu ya kurang lebih. Gue siklus setelah 10 tahun ini bakal berubah dan tidak sama dengan sebelumnya. BTC dan maksudnya siklusnya mengalami perubahan drastis, perubahan lagi. Ya mungkin bisa, tapi kan semua itu bisa, gitu ya. Bukan berarti apa yang saya lihat itu benar, itu ya enggak. Ya teman-teman nanti dior. Kalau saya secara pribadi siklus yang saat ini terjadi karena dari Desember saya sudah mengikuti dari 2019 1 tahun sebelum halving ini, momentum dan polanya dan kurang lebih dari rainbow chartnya sebetulnya sangat unik. Walaupun ada perubahan, ada sebenarnya ini juga termasuk sebuah perubahan, bukan berarti tidak ada perubahan. Kalau kita mengikuti saklek dari
momentumnya 2019 ya pasti akan ke 48. Tapi kenapa sekarang berubah? Ya berarti memang siklusnya tidak sampai kepada titik 48, 32. Terakhir kemarin kan 31 atau 32 itu. Jadi siklusnya ini lebih rendah. Kalau secara 2019 kan di sini di atas. Ini sudah berubah. Dia polanya lebih menurun. Nah, kalau ini momentumnya ini di sini, ini ya. Ini sampai nanti ke sini masih ada momentum di bawah ini selesai. Ini yang di sini loh, titik ini loh. Ini tidak nyanda. Kalau ini bawa naik gitu ya. Nanti polanya ke sini lah, sedangkan halving kan harus di bawah. Momentum halving sebelumnya, jadi 2 bulan sebelum halving itu rata-rata di bawah. Harganya terendah. Ini 1. Terus ini 2 terendah. Jadi itu yang perlu teman-teman sadari dulu, bahwa halving 2 bulan sebelumnya itu harga terendah. Lah sedangkan kalau ini dinaikkan, itu momentumnya tidak tepat. Nanti makanya pelan-pelan nanti saya akan jelasin dari sisinya altcoin. Nanti nyambung enggak? Dan grafiknya itu nanti kita bisa melihat dari benang. Gitu ya. Saya pakai strategi jenengan pasang long dengan leverage rendah dan liquid jauh di bawah. Loh kok pasang long iki kapan? Aku iki ngomong kongon pasang long iki kapan? Waduh. Iki short. Iki meneh yari fatai. Kapan aku ngomong long? Iki waktune turun mbok kon long iki piye? Mateng ta. Iki sing dilong ya apa gitu. Waduh. Request view 1 week candle BTC Om. Ya, oke. Solana Om, naik apa turun? Solana itu paling menarik. Solana nanti habis ini ya, Solana. Ini yang weekendnya, weekly-nya ya, weekly-nya yuk kita itu ya. Nah, weekly-nya ya wis ketok loh, yang trap loh. Ya selesai. Ya, weekly-nya apa? Selesai. Ya dah. Di sini cukup ya, cukup. Sampai mana? Sampai sini. Ya cukup. Jadi sih lah, Om ternyata salah ya, kita belajar lagi ya, kan gitu kan. Om besok ternyata orang sampai sini sampai bawah ya, ini berarti kan perubahan pola, ya enggak apa-apa. Tapi minimal, maksud saya gini loh, riwayat jangan buat. Ini saya tuh sudah lentur loh. Bayangin aja. Saya bicara dari Desember, saya bicara tentang 48, hari ini cuma 31 dan saya merubah. Karena saya sadar ini adalah edukasi, ini adalah sebuah keilmuan, saya tidak boleh memaksakan atau menciderai dari edukasi itu. Ya aku wis ketok, wis ndelok. Bahwa wis mentok kok. Mosok aku meh maksake sesuatu yang wah Om Iwan itu ya ngawur gini, malah repot toh. Ini kalau teman-teman lihat, itu BTC saya itu dari Desember bisa sampai 48. Kenapa sekarang saya bisa berubah seperti itu? Ya dasarnya saya itu harus waras, nalar, bahwa ini sudah tinggi. 1. Kedua, secara kondisi momentum kenaikan dengan pola 2 lengkuan itu belum pernah terjadi. Ngerti-ngerti habis 2 lengkuan di sini teman-teman. Untuk jegrak dia langsung ning kene dhuwur seret ini. Ini belum ada contohnya. Belum ada contohnya.
Permasalahannya di situ. Jadi kita harus tetap, saya secara pribadi ini melawan rasa ngeyel dalam diri saya loh. Saya melihat lebih kecenderungannya bahwa oh ya wis memang momentumnya sudah selesai. Iso ngene ra Om, ya belum pernah ono. Belum pernah ada. Ya berarti saya menyadari bahwa ini adalah double top, selesai. Dan secara waktu juga tepat. 1 tahun sebelum halving adalah maknanya setengah tahun naik, setengah tahun tumbang. Terus di November sama Februari ke depan nanti akan menjadi harga-harga termurah saat itu. Desember awal lah bagus. Wis cicil sudah paling gasik toh ya wis cicil BTC Don. Saya sudah BTC Don, ETF Don tak sikat semua. Sudah. Apalagi yang sudah 31.500 tuh Bang Calvin aja itu borong tuh BTC Don. Sebenarnya teman-teman kemarin tuh 2-3 hari yang lalu kalau lihat live-nya itu Bang Calvin aja sekelas Bang Calvin. Kita sudah jelasin kan. Dibuang barangnya, buang dia BTC-nya. Terus beli BTC Don, beli dia. Karena apa? Dia tidak mau di satu sisi jagani BTC-nya biar kalau ada koreksi gimana cara menahannya kalau orang-orang yang holder seperti itu gede-gede. Ya BTC Don untuk mengurangi tekanan dari koreksi yang terjadi. Dan dia sudah TP karena di 17.000 dia beli. Sudah margin. Full diambil dulu mungkin modalnya, sisain marginnya. Kalau orang yang gede-gede gitu, paus-paus. Dia tidak bisa jual semua. Saya naik udeli gitu. Terus gimana? Dia pertahankan dengan ETF Don untuk mengurangi koreksi yang ada. Biar apa? Ketika halving nanti dia serok kembali. Bukan. Gini, dengerin. Halvingnya itu tahun lalu Mei. Tahun ini 4 tahun lalu Mei apa Juni itu? Mei kayaknya. 4 tahun lagi kan besok 2024 itu April. Setiap halving harga termurahnya beda di 2 bulan sebelumnya. Jadi kalau halvingnya Mei, harga termurahnya turun itu ada di Maret pada waktu lalu. Nah sekarang itu setiap halving mengalami kemajuan waktu 22 hari sampai 31 hari. Karena saya ini mantan mining. Minimal yang ngerti lah gitu loh ya. Nah jadi apa besok teman-teman jangan berharap Maret tapi Februari pertengahan sampai akhir dilihat nanti ada toyibnya enggak, disitulah kamu beli. Omai Semarang tahun depan April. Ya, April tahun depan tuh April. Jadi kita belinya Februari pertengahan sampai akhir bulan. Dilihat aja candlenya ada toyimnya enggak. Kalau sudah ada toyimnya yaitu di situ candle toyimnya. BTC short bang sekarang. Kalau saya BTC short. Kalau saya short. Ke 30.700 enggak apa-apa, beli lagi. Kan gitu. Tidak apa-apa, paling memang mentang-mentang papanin naik-naik tidak ada masalah. Apalagi yang sudah dapat di 31.500 kemarin ya, udah santai aja lah gitu. Wes sell Om. Loh saya sudah sell. Sudah dari tanggal 27 saya jual semua. Di BSB Om. Enggak. Saya itu enggak di BSB, saya suka ke BSB. Saya tanah masuk.
Saya pesan BNB Om ya. Sebelum BNB tadi ada yang bilang jadi harus sel. Kalau soal sel itu terserah kamu, jangan ngomong harus seolah-olah aku itu enggak mau saya. Kopi Bliti, iya. Jadi nah, ini Bang Kalvin nih muncul. Dari tadi udah ada dari Bang Kalvin. Gini ya, kalau soal sel itu urusanmu. Minimal saya di sini ini saya cuma cerita aja bahwa saya sudah keluar market, udah gitu aja. Itu soal keputusan mau jual mau itu ya terserah kamu. Ya, saya enggak mau ngarahin, oh jual tuh ya terserah itu. Karena nanti enggak enak, getun kalau ada yang salah, ada yang itu kan gitu. Biar saya enaknya ya saya cerita aja gini wis. Ngalor ngidul sudut pandang saya seperti ini gitu. Itu ya. Terus apa untuk sol? Untuk sol ini jangan senang dulu ya. Makasih Bang Alvin, Bro Hansyu dan siapa itu tadi? Bruce ya. Makasih ya. Seperti ini sol. Nah, kalau Om Iwan gimana? Kalau saya lebih cenderung ini banyak trapnya. Kenapa banyak trapnya? Kalau saya secara pribadi kemungkinan besar ini sudah akhir. Terjadinya apa? Potensi. Kalau saya melihatnya lah ini beda meneh. Makanya ya, kalau saya melihat apa? Lebih banyak ke turun habis ini. Karena ini kan cuman dia itu mempertahankan biar harganya itu tidak terkoreksi terlalu dalam. Nanti posisinya akan seperti apa toh kondisi market? Mungkin kalau dilihat ini tidak curam banget. Karena momentum saat ini nih kita kembalikan ke kita kembali ke masa lalu. Nanti teman-teman akan ngerti pola apa sih seperti apa, nanti nyambungnya dengan altcoin seperti apa. Ini tumbangnya ndak koyong ini. Ya, itu ingat-ingat dulu. Tumbangnya bukan seperti posisi bulan tumbang. 1 tahun sebelum halving maknanya adalah 1 bukan naik seperti bulan. Kedua, tumbang juga bukan seperti bulan. Lha kok ngono? Lah munggahe kan sithik. Nangkep ya? Jadi nanti momentumnya di sini ini adalah momentum penurunan yang ngenteng MA99. Ini lihat naturalnya dia. Caranya dia itu natural itu seperti apa? Teman-teman pelajari itu. Ini tak gambar-gambar ini kok kayak mudeng. Kenapa polanya seperti ini? Karena ini dari posisi dia naik tertinggi, dia untuk sampai naik ke depan ke sana, ini tidak langsung. Dia perlu penurunan, tapi di sini dikenteng untuk membentuk polanya sedatar seperti ini. Nanti naik lagi. Lah iki yen mbok unggahke terus bare kapan? Momentumnya di sini iki nduk kapan? Pernah bayangin enggak? Disinilah yang membuat saya waras gitu loh. Ora masuk akal iki yen naik. Apa meneh sampai Agustus naik gitu ya. Dhuwur dipam gitu. Iki luwih bingung meneh aku carane engko nyambungi ke bawah ini halving-e piye. Oh enggak, halving akan di tengah-tengah ngandel aku malahan. Karena makna dari sebelum halving itu 2 bulan sebelum halving maknanya adalah dia cari titik terendahnya dulu.
Itu yang teman-teman perlu sadari dulu. Dari makna dari sebelum halving ini terjadi, ini maknanya dari waktu ke waktu itu sudah tidak bisa diganggu gugat kalau itu. Dari situ aja kita akhirnya menemukan situasi yang tidak nyambung. Kalau seandainya BTC bisa naik itu sesuatu yang cukup aneh. Apalagi naiknya sampai tinggi 48 itu lebih tidak masuk akal kalau kita membaca sudah sampai di titik Juli ini. Tidak masuk akal menurut saya. Nah, terus piye pola bentukannya? Kurang lebih ya. Ini yang nanti mbok garisi aja, kita ini kan belajar. Aku iso salah, tapi apa yang tak lihat minimal aku jujur ya teman-teman. Momentumnya seperti apa? Momentum yang akan terjadi kemungkinan akan polanya akan seperti ini. Engko padha ndek sing mau mbok delok. Benang MA-nya akan polanya ini. Ini benang MA-nya kekenteng mungkin pola yang terjadi akan seperti ini. Jadi ini tidak mungkin sampai bawah seperti itu. Ini mungkin sampai sini ya, bukan sampai sini ya. Mungkin sampai sini. Ya mungkin saya gambarnya kurang tepat aja. Pohon pola ini. Ya. Kemungkinannya seperti itu. Jadi semua ini orang delke munggah ngono. Lah terus piye carane ngepost ning kene iki? Kan ya ora masuk akal wektune wis entek. Ini yang nalar saya seperti itu, teman-teman. Ya. Halo, Bang Arci, lama enggak ketemu nih. Enggak muncul. Kamu di mana aja ini? Itu satu ya. Jadi kalau untuk Sol gimana? Kalau untuk Sol menurut saya cuma dia datar aja. Nanti semua alfa ini tuh datar aja. Paling gitu ya. Ngene sithik. Wis ngene tok iki. Kurang lebih loh. Sampai apa? Sampai maknanya ini tepat. Areanya kemana ya? Areanya paling di sini-sini aja. Dia naik, turun lagi, naikin, turun, sampai mandi membentuk pola. Pola apa? Pola naik ke atas. Ini maknanya cuma di situ, karena waktunya sudah selesai menurut saya. Baru halving. Tapi cenderung seperti ini. Tapi mungkin lebih turun, ngedrop lebih ngedrop ya. Mungkin ya. Jadi Sol kemana? Menurut saya kalaupun dia dikasih kesempatan mungkin cuma di 24. Tapi kemungkinannya kecil. Menurut saya sih kecil ya, harusnya. Nggak tahu ya. Kalau menurut saya sih kecil kesempatannya untuk dia naik dia 24. Nah, harusnya karena itu bull trap nanti. Kalau saya melihat bull trap. Jadi ya. BNB oke. Lama enggak kelihatan ya Bang Arci ya. Lama enggak kelihatan apa lama enggak komen ya dia. Yes Bang. Benar ya. BNB. Ya, itu dari ETH seperti itu, dari BTC kayak tadi ya. Jadi akhirnya nanti teman-teman ini kalau lihat lagi dari BNB, maknanya apa sih momentum-momentum saat ini? Ya paling dinaikin di MA, di atasnya MA 99. Lah nanti yang saya takutin itu cuma satu. Kalau nanti di 28.500
itu dimainkan, dipam seolah-olah seperti ada harapan di 30 itu orang FOMO lagi. Tujuannya untuk apa? Sangkut tau meneh. Tujuannya untuk itu. Gitu loh. Nanti ada itu. Saya takutnya di 28.500. Setelah itu kan itu MA 99. Wah, itu orang wah salah iki jojok FOMO gini. Kalau saya sih sudah tidak mau beli. Sudah tidak mau beli aku. 28.500 pun saya sudah tidak mau beli. Saya cuma beli nyicil ETF dan itu aja. Jadi saya tidak ada, ya teman-teman tidak harus samakan dengan saya. Tapi itulah keputusan saya. Gitu. Ini sudah triple bottom. Moga-moga yang saya takuti kemarin sebenarnya itu saya kurang setuju kalau ini tidak ada ekor gini, ini saya kurang mantap sebenarnya. Saya tidak tahu apakah ini nanti dia akan membuat ekor. Kalaupun membuat ekor tidak masalah. Tapi ini harusnya layak untuk dicicil. Untuk reguler, apakah tidak boleh beli? Boleh, kalau menurut saya scalping. Tujuannya kemana? Ini. Kemana dia? Ke area ini atau area ini. Dah, di sini. Jual. Berapa om? Nah, ini tak butuh ini. 300, 299 ya, sekitar 300 sama 315. Itu area jual. Beli ini sekarang ya, beli ini saya ini ketika di bawah. Jadi bearish memegang kontrol pun jangan dipikir tidak bisa margin. Nah ini yang dulu waktu awal-awal pertama kali saya live, saya bicara nih di sini. Saya beli itu kan kondisi gini. Wah, yuk penyesatan. Tapi saya itu margin. Jadi mau dibilang tidak percaya wong saya margin, inilah cara saya mendapatkan uang. Di saat orang takut. Karena market di sini itu sudah masuk dalam dasar dari ilmu fundamental harga. Satu adalah berita FAD, kedua adalah panic sell, ketiga adalah berita FAD hyper, dan keempat adalah panic sell hyper. Di sini sudah panic sell hyper kemarin. Ini kan Binance US. Endingnya apa? Ngopi bareng. Berita yang bisa itu enggak, yang mbok bayar candle. Beritanya apa? Drama Korea. Jadi kalau bertrading, poinmu adalah candle, bukan berita. Maknai semua berita sebagai apa? Momentumnya apa? Kalau sudah 4 kombinasi ini muncul, ya harga murah. Itu adalah candle toyib. 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. Itu dari 4 kombinasi ini akan memunculkan harga saat itu akan dipertahankan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Ini catat, ini penting dan dasar sekali. Bearish enggak? Bearish. Dapat uang enggak? Dapat uang. Siapa bilang bearish itu enggak dapat uang? Dengan ilmu kamu akan mendapatkan uang. Caranya apa? Ambil napasnya. Kalau orang bilang pisau jatuh jangan ditadahkan tangan kita. Betul, tapi saya mau menambahi dari itu. Biarkan pisaunya sampai lantai, pungut pisaunya. Lantainya di mana? Candle toyib itu. Dengan seperti itu teman-teman akan dapat margin. Marginnya di mana? MA 99. Om, kalau seandainya ini naiknya pelan, nah ini yang perlu teman-teman perhatikan. Berarti kan kondisinya akan berubah MA 99-nya. Bisa enggak terjadi pengurangan dalam momentumnya? Bisa, tergantung dari waktu. Kalau waktunya semakin lama dia muter-muter seperti ini, ya berarti momentumnya teman-teman tarik garis dari support-support yang ada di atas atau
sekitarnya, support dan resist. Nanti teman-teman akan dapatin harganya. Poinnya di sini. Ambil support resist, temuin apakah MA99 sudah selesai. Jadi Toyib ini bisa digunakan untuk membantu teman-teman scalping ketika bearish memegang kontrol sekalipun, teman-teman bisa dapat uang. Jadi jangan dipikir market bearish tidak bisa dapat uang. Bisa. Malam Om, ya malam Bro Lasno. Itu ya. Jadi sekarang menjadi mudah ya. Ini market bearish. Jadi bagaimana caranya? Lah ini cara saya mendapatkan uang, cara saya seperti ini. Nah saat ini paling enak apa? Dulu saya tidak ngerti ETF. Kalau saya sekarang ambil simpelnya aja, wes beli ETF down. Wes lah saya mikir tinggal turu. Ya toh? Yang apa? Yang sudah di atas. Yang di atas apa? ETH dan BTC. Ambil aja. Itu. Lah ada Om di bawah. Lah ada kan tidak bisa. Kamu ambil di bawah malah kesangkut. Wong posisinya berbalik. Kondisi market saat ini, posisinya walaupun sudah selesai, tapi BTC dan ETH ini sedang kondisinya adalah bullish memegang kontrol. Karena apa? Dia di atas MA99. Sedangkan posisinya Binance itu bearish memegang kontrol. Dia ada di bawah MA99. Kalau yang di bawah, caranya melihat apa? MA99 tujuannya. Teman-teman cari di sini. Oh, targetnya scalping cuma di sini. Tapi kalau yang bearish, yang di atas ini, ya belilah ETF down. Solusi saya ini. Gitu. Tinggal turu lah. Wih, yang sudah borong dari 31.500 ini loh. Orangnya, tak kasih tahu ya. ETF down itu. Ini tuh orangnya ini 31.500. Sudah borong. Dia punya BTC. Bang Alvin itu punya BTC. Tapi bagaimana mempertahankan BTC-nya? Ya dia timba BTC down. Untuk apa? Ngurangi koreksi yang ada. Ya norak tekor. BTC-nya di staking bisa. BTC-nya USDT-nya di staking kan mengurangi muatan. USDT-nya staking bisa dapat uang juga. Terus koreksinya nutupnya dengan apa? ETF down. Kalau yang holder itu rata-rata mainnya seperti itu. Gitu. Mereka bertahan untuk sampai halving, kembali mereka panen lagi di halving. Nangkep ya? Ojo koyo dhewe iki enak, tinggal jual sithik tok. Holder yang besar-besar tuh pusing, tak kasih tahu. Penurunan tuh pusing, mereka ngitung kalkulator aja sampai mati piye carane ngitung. Kita itu enak, betul enggak Bang Alvin tuh? Kita itu enak, tak kasih tahu. Dan bayangno teman-teman ya, saya punya BTC sama ETH sing buat itu. Carane mikir piye? Ya dia berhitung. Piye carane terkoreksi tapi tetap aku ndak rugi. Dihitung, oh ini segini sentak ini. Beli downnya sedikit 10% atau piye, koreksinya nanti nutup. Bahkan bisa lebih. Nanti nunggu halving yang USDT-nya sudah dijual USDT-nya pukulin lagi. Kan gitu. Benar. Lah mangane jadi paus ya susah aja mbok jadi tersangka terus. Iki guru-guru paus ora. Mereka iki ya padha wae punya kepusingannya sendiri. Jadi ini sama gitu loh. Sebenarnya trading itu adalah bisnis yang fair. Kenapa saya ngomong bisnis yang fair? Bisnis yang fair, bisnis yang tidak terbatas, itu adalah trading. Bayangkan loh, saya punya saham ya iso kumpul, saya duit 150.000 ya iso kumpul, saya punya uang 1 triliun bisa kumpul. Bisa dong? Tak tanya, kamu kalau dapat harga 15.500, kira-kira pas kadang iso beli segitu. Ya belum tentu kalau dia tidak tahu momentum itu.
tahun yang 18 berarti kan fair. Keputusan ada di tangan teman-teman. Ini bisnis yang fair menurut saya. Jadi jangan disalahkan paus terus. Wong ra ono sing meksa kuwi tukune ngene 20.000, 30.000, 40.000, ndak ana yang meksa. Itu keputusanmu sendiri. Lah terus soal tumbang, ya wis keputusan kita. Gitu loh. Ya kalau paus jual om, ya dia pun punya kepusingannya sendiri. Oh coba. Ya. Nah, saya tanya, paus itu macam-macam. Kira-kira kamu jual pada hari itu, masih ada paus yang lain loh. Mungkin punya cara berpikir yang lain, kepingin ngepam, buat pukul ini, jengkel lah. Gue sesuk diteng ra. Oh sesuk gue tak antai. Kalau dia merasa lebih besar, sesuk gue tak antai. Karena apa? Merasa tersinggung. Jadi podo wae teman-teman, ora usah kita paus. Mereka itu duwe perange dhewe memang ngerti. Ajur-ajuran ning ndur ya akeh. Ya. Itu yang teman-teman harus konsepnya itu benar dulu. Jadi kalaupun ada berita gini, paus ini, lah kita tergantung. Itu paus memakan kaos itu banyak, ya. Jadi, Om mau nanya, PDC kedua bahan dulu, lalu ketiga apa sudah selesai? Kalau saya secara pribadi Bang Arci 28, kalau bisa naik, dia cuma di 20. Kalau dia turun di 28.500 kan di MA 99. Kalaupun bisa naik dia cuman areanya di 30.000. Setelah itu tumbang. Kalau saya secara pribadi berpikirnya gitu. Yang saya lihat seperti itu. Tuh Bang Calvin ngambil guyu. Sudah selesai belum? Ya, jadi apa? Jadi momentumnya jadi gini loh. Kalau 28,5 dia ditahan di MA 99, ya naik pun paling cuman buat lengkuan. Tujuannya untuk FOMO tok. Orang kalau bisa masuk lagi bisa jadi seperti itu. Tapi yang saya takuti dia tidak ditahan di 28.500. Lho piye, Om? Nah, ini yang saya takuti lho, HP tak ceritake kowe. Ini yang saya takuti, teman-teman. Jadi dia tidak menyelesaikan di sini naik, tapi ditumbang no langsung, kue langsung dibawa ke 26.000 atau 25.000. Nanti cuma dikasih harapannya di sini, trapnya nanti di ujung ini. Nah ini orang bisa berpikir gini, wah sudah turun banyak loh, ini dinaikkan mau FOMO yang sebenarnya. Percaya enggak? Ini nanti akan ada narasi. Ya, ingat-ingat ini. Di sini narasinya akan kencang. Karena ini akan nyeret altcoin yang sudah drop. Kayak apa caranya? Ya kan sama tadi. Kembali lagi ke ETH. Nanti nyambung lagi itu. Kembali lagi ke ETH atau ke ADA nanti cukup tak jelaskan dari sisinya ada apa PNB. Jadi nanti nyambung, altcoin ini akan nyambung walaupun beda, yang satu bullish yang satu bearish ya, nyambung maknanya cuma beda aja, yang satu di bawah yang satu di atas, bermain di atas yang satu bermain di bawah. Ini kan posisinya seperti ini nih. Nih lihat pola dari BNB. Dia koreksi dimainkan di mana? MA 99. Ya, saya 10 sampai 5
Itu hasilnya analisa apa seandainya aja. Ya tergantung kamu. Terserah kamu melihat ini masuk, mbok pakai, ndak masuk, ndak maksa aku. Ya kan? Gitu. Tapi kebetulan yang sudah sering di sini akhirnya ya masuk gitu ya. Kan ndak ada paksaan buat ya. Gitu kan? Hasilnya dari Gunung Kawi. Lah gue lu bener gue pro ganti. Lu ya lebih baik scalping aja betul. Kalau saat ini scalping aja, kalau saya sebenarnya lebih baik ya ETF down. Ngapain pusing-pusing Bang Arji? Ya kan ETF down di atas diem aja. Kan kita dari Desember sudah jelas. Saya akan beli ETF down. Ya saya sudah membuktikan bahwa saya melakukan itu. Saya sudah membuktikan bahwa saya keluar market. Saya sudah membuktikan saya beli ETF down. Ya kan? Sebenarnya kalau teman-teman ingat kembali dari Desember sampai sekarang ini, harusnya ngerti maknanya. Memang transisi itu sulit. ETF apa itu? ETF itu apa di spot tuh loh, ETF down. Belinya ETF down atau ETF up kanan. Kalau turun ya belinya ETF down. Kalau naik kan belinya ETF up. Ya kalau saya sih ETF down. Ngapain pusing-pusing scalping? Kepala kita pusing. Naik turun digoreng kanan kiri ngapain pusing-pusing? Mules sendiri kamu. Roller coaster. Saat ini kan kayak roller coaster. Coba kalau kamu dari itu kayak Bang Calvin itu tanya loh. 3 hari yang lalu 31.500 dia aja beli BTC down, itu tanya. Ngapain pusing? Ya harusnya gitu. Ngapain kita pusing? Yang pusing apa? Ya biar yang pusing. Gitu. Gitu kan. Karena roller coaster. Jadi jangan kita masuk dalam itu mulas sendiri, diguncang naik turun. Kok bayang aku diguncang terus mulas gitu loh. Tinggal tidur. ETF down ndak usah banyak-banyak dulu kowe umpamane nih modal 100 juta. Beli ETF down cicil 2 juta. Naik lagi 2 juta lagi, naik lagi 2 juta lagi, naik sampai 10 juta wis cukup. Itu lipatannya luwih sekti. Jelas. Kan gitu. Tunggu sampai November mau panen. Sudah ndak usah kowe scalping mbok deloki itu. Tinggal kerja. Kalau saya gitu. Kecuali yang futur pelajari. Ini lihat BTC, BNB sampai mana? MA 99. Koreksi lagi. Nanti baru posisi November atau Desember itu sampai Januari dia naikin. Polanya untuk apa? Untuk narik benang ini untuk sejajar. Tujuannya untuk ini. Kenapa dia narik ke atas tinggi? Ngenteng benang. Ingat. Ini lihat. Ngenteng benang. Caranya dia ngenteng benang ini. Momentumnya lihat. Ya sedangkan saat ini. Saya mau tanya ya. Ya niki digawe naik ke atas. Pertanyaanku corone menyelesaikan halving bi. Corone menyelesaikan halving ya berarti ya memang oke munggah berarti munggah gini tuh. Saya tanya corone menyelesaikan bisa di bawah kondisi halving piye caranya? Nggak masuk akal ini. Nangkep ya? Nggak masuk akal sama sekali. Kalau ini mbok kayak gini, terus berarti halving posisinya nih dhuwur.
Kan enggak matching. Itu loh yang pengen saya jelasin kepada teman-teman, bahwa lihatlah dari satu momentum ini, itu nyambung deh. Disitulah keraguanku dari kemarin kenapa sudah close, karena sudah tidak nyambung. Gitu ya. Itu yang saya pengen jelasin ke teman-teman gitu ya. Udah cukup teman-teman, iki aku meh pacaran sik. Wis cukup ya. Aku tak pacaran sik, waktune pacaran wis ngelotok kabeh. Gitu ya. Bang Arci, hati-hati, ndak usah, belum tentu 28.500 itu bisa ditahan juga. Kalau turun lagi malah kita berat. Menurut aku lebih baik kalau Bang Arci itu lebih baik ya Edeadon apa BTC Don aja, lebih aman itu ya. Terus jangan ada ya, ada ini bleed rasa diduku, ada apa, ada don ya sama diduku bleed ya. Saya sudah sering bahas itu ya teman-teman. Maaf saya harus undur karena saya mau pacaran dulu tadi ya, udah ngomong ya gitu ya. Cukup ya. Terima kasih ya Bang Calvin, Bang Arci, semuanya ya teman-teman semua. Terima kasih buat supportnya, buat Kak Weni ya, Bang Ar, senang Bapak, Elit Global, Fadila, Budi, Pak Edi, Hengki, Ponik Beauty, Gandhi, Dwi, Koming, Bunda Ira, Bro Elit, gitu ya. Iya, sudah cicil dari kemarin. Bang Calvin itu sudah nyicil Bang Arci dari 31.500 3 hari yang lalu. Itu Bang Calvin ngasih, sebenarnya juga ikut ngasih sinyal. Cuman kan enggak ngeh aja teman-teman ini. Saya di live itu beberapa kali juga sudah itu kan. Apa Bang Calvin? Ya, saya sudah beli Tepedon gitu. Gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga take profit selalu. Indonesia suka ilmu, take profit. Duh, ketawa dulu orang. Indonesia suka ilmu, take profit selalu. God bless you all.